Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita. Tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan. Tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan: pertama akan dapatkan great riches, gadol osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family, akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu 1 kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasihan Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel. Tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada satu saya bisa bayangkan. Saya pernah ditanya orang, boleh Pak, reward driven? Loh, saya reward driven. Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji, tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak, buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya, bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan ya. Dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege, great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat, tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji. Tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul. Bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu begitu banyak pahala, saudara bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan seko guru di rumah Allahku. Dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amin. Tidak terasa ya, sudah 1 semester kita lewatin. Ya, besok adalah hari terakhir. 2025 loh Bu, masuk lagi 2026 habis gini. Nah, tema terakhir adalah jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Aduh, 5 minggu bicara exalting the lowly aja. Oke, yuk kita baca lagi ayatnya. 1, 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kita belajar seperti ini Bapak Ibu, bahwa sejahat-jahatnya orang, mungkin setriki-trikinya orang, mau sikut kita, mau keluarkan kita, oke. Katakanlah orang tersebut bisa sampai di titik tertentu.
Tapi firman Tuhan berkata, saya baru dapat lagi di sini ingat dalam Mazmur 73 ayat yang ke-18, enggak apa-apa saya bacakan aja. Sesungguhnya di tempat-tempat yang licin kau taruh mereka, kau hancurkan mereka sehingga kau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Jadi orang bisa jahat, orang bisa punya trik, orang bisa sikut kamu, orang bisa apapun juga caranya. Tapi di mata Tuhan begitu mudahnya juga kalau memang bukan daripada Tuhan untuk menjatuhkannya. Firman Tuhan berkata di tempat yang licin kau taruh mereka. Tapi juga kita belajar peninggian itu datang dari Tuhan. Mungkin di satu titik kita akan berpikir siapakah aku enggak mungkin bisa dapat promosi. Aku ya gini-gini aja, OB aja, gojek aja. Tapi kalau Tuhan kasih promosi berkat, siapa yang bisa menghalangi? Kita akan belajar pagi ini pakai contoh seorang tokoh yang bernama Daud. Siapa sih Daud ini? Bahkan orang tuanya pun enggak sayang sama Daud. Oke lah kamu bisa enggak dipandang orang. Tapi kalau orang tua itu di mana-mana pasti sayang. Tapi ini bahkan orang tuanya pun enggak sayang. Oke, biasanya katakanlah yang enggak sayang papa doang atau salah satu mama doang. Daud ini bahkan kedua orang tuanya enggak sayang sama dia. Harapan apakah yang dia miliki? Dia hanya seorang penggembala. Yang digembalakan juga cuma 2-3 ekor. Ketika dia pergi ke padang, siapa yang lihat dia, yang puji dia? Siapa yang mendengarkan dia? Yang dengerin Daud ketika dia bekerja cuman angin di padang Bapak Ibu. Yang dengerin Daud cuman siapa sih? Gak ada orang. Bahkan dia berpikir siapa yang tahu aku, yang promosikan aku. Tapi kita lihat firman Tuhan ini. Dalam 1 Tawarik 17, 7 dan 8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di muka bumi ini. Kalau kata mengambil, saya bayangkan ketika dia menggiring kambing dombanya, ketika dia itu bawa kecapi kan pastinya, dia menyanyikan lagu. Di sini semua canggih-canggih suaranya. Tapi saya coba nyanyikan dengan kefalesan saya ini ya. Jreng, dia Tuhan adalah gembalaku. Ketika itu tidak ada satu orang pun yang melihat dia, cuman angin, cuman domba. Tapi Tuhan melihat dia loh Bapak Ibu. Promosi itu datang dari Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, aku yang mengambil serendah-rendahnya kamu. Tapi kalau Tuhan yang mengambil, sesepi-sepinya daerahmu, setidak dikenalnya kamu. Tapi kalau Tuhan mau ngambil seseorang. Makanya ketika kita awal melayani di Pulau Lombok Bapak Ibu. Teman-teman kita bilang sama Pak Arifin, sama kami diutus Pak Arifin, Ron kamu ke Lombok Ron, kasihan deh lu. Itu katanya daerah kering Bu, gak ada orang tahu. Tapi siapa sih yang mau bisa menghakimi seseorang di daerah kering? Kalau Tuhan yang menjenguk dan mengangkat seseorang. Jangan berpikir aku ini bukan siapa-siapa. Di mata Tuhan kita semua itu adalah penting dan berharga loh Bapak Ibu. Bahkan kita punya anak muda yang dulu ngelayanin di KJC juga. Waktu itu kita masih di FX, kalau saya sebutin namanya beberapa teman pasti tahu. Dia bilang aku ini dari latar belakang, mama aku diperkosa. Dan bahkan dia enggak tahu siapa bapaknya sendiri. Waktu itu dia berpikir, aduh hancurlah hidupku. Bahkan keluarnya pun aku sepertinya kecelakaan. Iya cara keluarmu bisa seperti seakan-akan kecelakaan. Tapi di mata Tuhan kamu tidak keluar dengan kecelakaan. Karena setiap kamu, Tuhan pasti punya rencana yang indah yang luar biasa. Jadi jangan ada satupun di antara kita yang kita berpikir aku gini-gini aja. Kapan aku naik posisi, aku gak penting, aku gak berharga. Kamu berharga, kamu penting di mata Tuhan. Maka firman Tuhan berkata kepada Daud, aku yang ngangkat kamu loh. Jadi yang seharusnya mempersempit hidup kita itu adalah bukan Tuhan, bukan orang lain. Pikiran kita sendirilah yang mengkotakkan kita. Kita luar biasa. Oke, next yang kedua. Kita belajar.
akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba. Bahkan di sini orang tua Daud gak sayang. Oke, pada waktu itu Nabi Samuel datang kan ke Bethlehem untuk mengurapi raja, menggantikan Saul. Anaknya Pak Isai itu ada 8 orang. Gini ya, tidak sayangnya orang sama anak, tapi yang namanya orang tua kan mau anaknya dipromosikan. Tapi apakah yang terjadi? Pada waktu Samuel datang, Nabi Samuel ke rumah Pak Isai, anak pertama 1. Wah, ini dia. Saya bayangkan dia tinggi besar kayak Rembo misalnya. Dia pikir ini dia, tapi Tuhan bilang bukan, lewat. Anak yang kedua, anak pertama Eliab kan. Yang kedua, Elisama. Wah, ini dia ini. Keren, gagah kayak Donnie Yen gitu. Wah, pinter silat, pinter kungfu. Tuhan bilang lewat. Yang ketiga, Iron Man misalnya. Lewat. Yang keempat, misalnya siapa lagi? Semua tokoh-tokoh semuanya lewat. Nah, ini loh Bapak Ibu kita perlu belajar. Bahkan bapaknya sendiri nggak ngomong sama Nabi Samuel, aku masih punya lagi 1. Saking enggak sayangnya ini bapak sama anaknya. Nah, kita lihat di sini ayatnya. Inikah anakmu semuanya? Yang tanya siapa Bapak Ibu? Samuel. Yang inisiatif tanya itu Samuel, bahkan bapaknya itu melupakan anaknya. Terus kemudian si Isai jawab, masih ada yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suruhlah panggil dia, kita enggak akan duduk makan sebelum dia datang. Yang nyuruh panggil siapa? Samuel. Dan perhatikan ya, anak yang tidak penting ini tanpa kehadiran dia seluruh tidak akan duduk makan. Bahkan dia nulis di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Papa mamanya meninggalkan dia loh. Ada tafsiran. Bahkan dia pun bukan anak dari gundik loh. Ini hanya sebuah kecelakaan aja. Sebuah permainan 1 malam aja. Tapi Tuhan sayang sama Daud. Bapak. Ini penting ayat ini. Mazmur 75 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kita bisa punya relasi hebat, pejabat, orang kaya, orang penting, orang hebat. Kita bisa punya pengetahuan lulusan Amerika, lulusan UK. Kita bisa punya pengalaman hebat, kita bisa punya modal yang besar. Tapi itu bukan penentu peninggian seseorang. Peninggian seseorang, firman Tuhan berkata, akulah yang mengangkat. Tapi Tuhan juga yang merendahkan seseorang. Nah, gini, Tuhan itu selalu menyertai kita sampai pada tujuan kita. Dikatakan aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Di mana setiap tempat yang kita jalani, setiap musim kehidupan kita pasti punya tantangannya sendiri. Punya orang yang niat jahat sama kita sendiri. Punya orang yang nendang kita. Tapi firman Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau di segala jalan. Dan dikatakan, dan telah melenyapkan segala musuhmu. Kita punya musuh enggak? Orang yang enggak suka. Bisnis, katakanlah ada musuh. Rival-rival kita. Tapi firman Tuhan berkata, aku yang melenyapkan segala musuhmu dari depanmu ketika kita takut akan Tuhan. Jadi gini, saya sering kali kasih ilustrasi, Esther tolong berdiri di situ ya. Saya sering kali kasih ilustrasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya Nancy Limantono, agak maju dikit terlalu jauh. Saya lahir di bulan Mei tahun 72. Katakanlah itu akhir hidup saya yang entah saya nggak tahu berapa tahun ya. Nah sepanjang jalan kehidupan saya ke sana ada musim kehidupan, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi sampai ke sana firman Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Di segala musim yang kau jalani. Difitnah orang, ngalami susah, ada musuh. Firman Tuhan berkata, aku yang melenyapkan, aku yang berperang bagi musuh-musuhmu. Supaya kita semua sampai ke sana. Duduk dulu Esther, nanti minta tolong lagi. Nah Tuhan punya tujuan. Untuk sampai ke sana, pasti setiap kita tujuannya berbeda. Katakanlah Bu Gun, Ibu Lisya, Ibu Her, pengusaha. Katakanlah sekarang Ibu Ririt juga usaha juga ya.
Semua kita pasti ada untuk, firman Tuhan berkata untuk menjadi apa? Ini kalau Daud menjadi raja, Alfred menjadi pemusik, Linvia untuk menjadi seorang penyanyi. Tuhan menciptakan kita masing-masing dari awal punya tujuan. Dan untuk sampai kepada tujuan tersebut, firman Tuhan berkata, aku yang menuntun, aku yang menyertai segala musuhmu, sebagai orang yang tidak suka, aku yang menyingkirkan. Kalau itu semua sudah terjadi, kalau kita tujuan ke sana, Tuhan akan memberikan kita menjadi dampak bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di muka bumi ini. Oke, iya Bu, kalau Daud kan jadi raja. Tapi siapa sih aku? Gak apa-apa, kamu bisa menjadi dampak di katakanlah 3 orang aja. Tapi kamu jadi dampak, kamu jadi peran di sana. Lanjutkan lagi. Nah, kita belajar gini ya Bapak Ibu. Ketika di titik terendah ingatlah. Kita pasti berpikir, aduh aku capek kehidupanku seperti ini terus. Ingat loh ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Kamu penting buat hidup kita. Next kan lagi, baru nanti saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Ketika di titik tinggi, ingatlah juga bahwa semua pencapaian kita, pekerjaan kita, achievement kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Tanpa perkenanannya kita nggak akan mungkin sampai ke tempat itu. Dan setelah itu jadilah berkat untuk membantu banyak orang. Selanjutnya, nah kita baca sama-sama Bapak Ibu ya di ayat 1 Samuel 12 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Jadi gini ya, kamu di saat yang bukan siapa-siapa, jangan berpikir kamu tidak penting. Tuhan bisa pada waktunya dengan caranya mengangkat engkau. Jangan membatasi hidup kita dengan pola pikir kita. Tapi ketika kamu benar-benar lagi dipakai Tuhan luar biasa, jadilah dampak. Jangan berpikir itu sendiri punya pencapaianku. Sehingga kalau kita berpikir itu semua karena pencapaian kita melupakan Tuhan. Dan apakah yang terjadi ketika kita melupakan Tuhan? Firman Tuhan berkata, kamu gak akan dapat apa-apa kok ketika kita melupakan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera. Jadi gini Bapak Ibu, tolong lagi kembali Esther di situ ya. Kita kan seringkali berpikir sama Tuhan agak maju dikit aja supaya tidak terlalu jauh. Stop. Saat ini Bu, saya di titik terendah dalam hidupku. Dokter mendiagnosa ada suatu penyakit. Semalam itu, Jumat malam saya itu ke rumah duka Karolus, sepupu saya meninggal. Memang sudah stroke sih, sejak tahun 2021 sudah stroke. Terus kemudian tahu-tahu kena serangan asma, meninggal, kena langsung menyerang jantung, meninggal. Yang saya lihat tuh paling kasihan adalah yang sepupu saya yang suaminya ya. Istrinya tuh kecil, kurus, padahal dokter yang luar biasa. Saya cerita sama Pak Roni, sepupu saya ini seorang suami yang sangat kasar, semenang sendiri, semau sendiri. Padahal istrinya ini dokter yang luar biasa, sosial, zaman masih muda tuh ke daerah-daerah, dia ke perintisan-perintisan, hidupnya berguna jadi dampak. Dan tapi yang paling sedih dalam kehidupannya itu adalah sebelum saudara sepupu saya ini meninggal, anaknya yang masih muda, masih awal kepala 4 lah, meninggal tahun lalu. Gara-gara ada pembuluh darah di otak. Kayak seperti kemarin Bapak Ibu dapat enggak yang WA grup yang bilang orang kaya di India? Dapat ya. Tiba-tiba cuman ketelan lebah, 5 menit meninggal. Dengan kekayaannya dia bisa membeli semuanya. Kurang apa sih Bapak Ibu? Dia ikut klub golf di UK, di tempatnya deketnya raja, pokoknya pangeran kerajaan semuanya. Terus dia bilang gini, kok ada sesuatu ya sepertinya di leherku aku ketelen ya.
Ternyata itu racun yang bikin dia alergi, nyerang jantung, cukup 5 menit, meninggal saat itu juga. Terus kemudian saya ceritakan lagi saudara sepupu saya ini, yang lebih sedihnya buat saya kemarin waktu saya melayat di rumah duka Karolus itu, cucunya masih belum juga 4 tahun. Jadi baru anaknya meninggal, suaminya meninggal. Saya bilang, namanya kehidupan ya, kita nggak tahu. Tapi gini loh Bapak Ibu, kita bisa aja berpikir, aku di titik terendah Bu dalam hidupku. Dokter mendiagnosa aku sesuatu. Bahkan ada salah satu istri gembala di Rock ini Bapak Ibu. Kepingin banget punya anak, sudah 8 tahun belum punya anak. Dalam dia proses untuk punya anak, tiba-tiba dia mendapati pendarahan. Sekali, 2 kali pendarahan. Dia ke Malaysia, ke Penang. Ternyata pada waktu dia periksa, kedapatan kanker kandungan. Yang padahal dia sedang untuk program punya anak. Tapi dokter bilang, karena kamu kandungannya yang kena, kamu harus diangkat. Ci, doain saya, Ci. Dia bilang seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini loh yang saya mau kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Bu Esther boleh hadap saya. Kita itu coba ya, anggaplah Tuhan kan di atas, posisi atas ya. Kita seringkali berkata seperti ini, saya di titik paling rendah dalam kehidupan saya. Oke, kalau misalnya Ibu Her, Pak Rudi, atau misalnya Linvia, bisa melihat dari situ kita rendah atau tinggi. Kalau sejajar, bisa melihat saya rendah atau saya tinggi kalau sejajar. Tapi kalau posisinya persis lurus di atas kita, dia bisa melihat rendah atau tinggi enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Karena kalau secara kita fisika di atasnya, kita enggak bisa melihat, semua sama. Tapi di mata Tuhan, yang bisa melihat kalau di posisi tinggi adalah apa? Bukan kita tinggi rendahnya. Karena buat Tuhan enggak sulit untuk mengangkat yang tinggi rendah, merendahkan yang sombong. Tapi di mata Tuhan yang kelihatan adalah ketika kita sudah mulai nyimpang. Jadi kelihatan bahwa kamu sudah hendak lagi lurus. Kelihatan penyimpangan kita. Jadi makasih Bu Esther. Dikatakan di sini orang Israel ini melupakan Tuhan, menyimpang. Kita lihat bahwa ini penting Bapak Ibu. Ketika kita sudah mulai dipromosikan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bisnis kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Baca sama-sama ayat ini, Keluaran 23 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ini bicara orang asing, tapi kan Tuhan mengajarkan kita juga kepada orang miskin. Maka firman Tuhan berkata seperti ini loh, orang miskin jangan kamu tekan. Karena kamu sendiri dulu juga adalah orang yang susah. Nah, saya mau tekankan kamu mengenal jiwa orang asing. Kalau orang itu meskipun sekarang diberkati, tapi kalau dia bermula dari orang susah, dia bisa ngerti rasanya orang susah. Kita belajar gini loh, Bapak Ibu teman-teman. Kalau kamu tahu susahnya hidup, diizinkan, susahnya cari duit. Begitu kamu diberkati Tuhan, dipromosi, kamu tahu rasanya jiwa orang susah. Mungkin saya tanya Bu Gun aja ya. Gun sekarang diberkati Tuhan, sukses. Dulu Ibu memulainya susah enggak Ibu? Dari susah, dari nol enggak? Atau mungkin dari orang tua sudah ada? Atau Ibu pun dari nol? Dari nol. Kalau Ibu misalnya masih ingat, nolnya itu dari apa Bu Gun? Nol sekali. Pernah berjualan sesuatu enggak Bu dari jualan? Dari susah, Ibu Her masih ingat ya? Benar-benar dari bawah. Ketika sekarang kita jadi seperti ini Bapak Ibu, ngerti jiwanya orang susah. Enggak memandang rendah orang susah. Maka firman Tuhan berkata, jangan kamu tekan orang susah, kamu sendiri juga orang susah loh. Kamu ngerti jiwanya orang susah. Kami punya rekan cukup dekat di Makassar. Sekarang bisa dibilang dia salah satu orang tersukses di Makassar. Bisnisnya ada mall, ada hotel,
ada mebel. Pokoknya menggurita banget bisnisnya di Makassar. Dia cerita, 14 kali dia jatuh bangun. Dia memulai hidupnya dari apa? Dia buka rukonya orang, dia buka emperan, dia jual sepatu. Ngambil sepatu dari mana? Dari dalam tokonya. Dia jualan sepatu. Pelan-pelan mulai bangun jatuh lagi. Pelan-pelan mulai bangun jatuh lagi. Sekarang dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi apakah yang terjadi? Dia tahu jiwanya orang susah. Setahun 2 kali dia memfasilitasi semua hamba Tuhan yang ada di Sulawesi. Dia bayarin tiketnya sepasang suami istri untuk dibekali, dia panggil hamba-hamba Tuhan, membekali tentang keluarga, tentang kingdom, tentang semuanya. Itu selama 3 hari full seminar KKR. Tapi hari 4, 5, 6 semua masing-masing keluarga dikasih uang 2 juta, dikasih voucher belanja untuk belanja di mallnya dia, dikasih gratis koper masing-masing keluarga. Setahun 2 kali. Terus dia punya hotel, ada kolam renangnya, semuanya diizinkan menikmatin pokoknya. Dia bilang gini, saya dulu nih orang susah Pak, saya enggak punya apa-apa. Saya jualan sepatu di emperan. Jadi sekarang saya ngerti rasanya orang susah. Makanya kita baca ulang sekali lagi. Kata jiwa itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani nefes. Yang artinya perasaan susah, pikirannya orang susah, emosi. Mari kita baca ulang lagi sama-sama. Orang asing jangan kamu tekan. Karena kamu sendiri dulu juga mengenal keadaan jiwa mereka. Kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi kalau sekarang kita dipromosi Tuhan, kalau sekarang kita diangkat Tuhan, ingat jangan melupakan Tuhan. Tadi ada kayatnya. Dan ingat loh ya, bagaimanapun juga ingatlah jiwa mereka. Dan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa saya kaitkan ini? Supaya ketika kita diberkati, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau menurut Alkitab Bapak Ibu dalam Yehezkiel 38-39, gencatan senjata ini hanya sementara. Kita berpacu kepada Alkitab loh. Karena bukan Alkitab ngikutin zaman, tapi sebaliknya zamanlah yang ngikutin firman Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat kemarin sempat bagaimana Iran itu membales serangan Israel kan, serangan Amerika. Jadi Amerika kan turun tangan karena melihat bahwa Iran ini punya nuklir kan. Amerika ngebom Iran, Iran membalas kepada pangkalan Amerika yang di Qatar. Nah akhirnya Qatar, Abu Dhabi, Arab menutup jalur pesawatnya, udaranya. Nah itu kalau berlanjut terus, kita jangan berpikir, oh kita aman, kita negara non-blok. Oke, tapi bagaimanapun juga ekonomi kita akan pasti kena pengaruh. Dan nanti Bapak Ibu baca ya, Yehezkiel 38-39, ini hanya sementara loh, gencatan senjata sementara. Dan ekonomi dunia per Februari tahun 2025 tahun ini dikatakan bahwa PHK naik 1,11%. Sehingga pengangguran di Indonesia 7,28 juta. Dan sekarang istilahnya yang lagi rame adalah kelas menengah turun kasta. Yang gara-gara banyaknya PHK, bahkan kemarin karena banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan di Bekasi dibuka bursa untuk pencarian pekerjaan dengan lowongan 250 orang. Tapi yang datang 2.500 sehingga perempuan-perempuan banyak pingsan pada waktu itu. Dan sekarang turun kasta karena ekonomi ini. Yang tadinya kelas menengah bisa berlibur ke Korea lah, ke Jepang. Sekarang dipakai untuk kebutuhan pokok. Tapi ini belum seberapa. Elon Musk berkata, kita baca ya, saya baca. Di balik segala kemudahan dan kecanggihan AI, ada bahaya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat Alkitab versi AI. Kita harus hati-hati ya. Karena gini, AI itu bisa memberikan masukan kepada kita berdasarkan data dari orang yang memasukkan data pada kita, bukan? Jadi ada salah satu anak-anak kita lah di Jabodetabek ini pinter banget sama teknologi. Dia itu mau ngisengin AI. Jadi kalau Bapak Ibu begitu banyak masukkan data, begitu kita tanya data kepada AI, dia memberi masukan. Suatu kali dia kepingin
merubah dia sesering mungkin dia bilang gini, ini permisi ya, dia minta data ke AI. Dikasih jawaban, dia bilang gini, bodoh lu katanya gitu. Bukan itu jawabannya yang benar. Terus dia secara rutin kasih masukan data kepada AI, data yang salah. Terus dia gencar terus. Pada waktu dia coba bertanya lagi, data yang salah itu juga diantaranya keluar. Jadi AI adalah data yang masuk dia berikan. Tapi gak ada salahnya kita lihat tafsirannya ya. Sekarang banyak loh di YouTube Alkitab versi AI cerita, versi Wahyu, versi Daniel, mimpinya Nebukadnezar ada. Cuman kita harus balik sama firman Tuhan ya. Tapi bagus juga untuk belajar. Nah, kita baca. Di balik segala kemudahan dan kecanggihan AI ada bahaya besar yang mengintai manusia di masa mendatang. Elon Musk, CEO dari Twitter dan Tesla, dalam acara Tesla's Investor Day mengatakan bahwa AI jauh lebih berbahaya daripada bom nuklir. Karena AI ini membuat tingkat pengangguran membludak. Google memberhentikan 12.000 karyawannya demi berfokus pada pengembangan AI. Dan Forum Ekonomi Dunia memprediksi 14 juta tenaga kerja global bakal menganggur gara-gara AI sampai tahun 2027. Dan di tempat kita, di yang Jakarta Rock Center, kita ada pekerja gereja yang bekerja jadi salah satu petinggi di Bank Data Indonesia. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu dia memberi kita Kingdom Training temanya AI and Bible. Ya ini salah satu petingginya ya, dia bilang, dia masuk ke satu company itu punya 200 karyawan, 100 komputer. Kenapa karyawannya 200? Karena shift kan, shift pagi, shift malam. Dia pakai teknologi, dia pakai AI. Dia cerita, mau tidak mau, dia harus memberhentikan 197 karyawan. Jadi dari 200 dengan AI cukup 3 karyawan. Terus kemudian bahkan di Cina sekarang pertambangan pun pakai alat angkut tanpa awak. Dokter pun juga sekarang pakai nama robotnya Da Vinci. Kita ke Haitilau sekarang yang ngirim makanan di Haitilau pakai robot juga. Beberapa restoran. Bapak Ibu operasi jantung, operasi prostat, operasi apa? Sekarang semua serba canggih pakai komputer, pakai teknologi semuanya. Dan kita juga dengan adanya AI tidak ada data yang pribadi. Jadi nggak ada yang private sekarang dengan adanya AI. Nah, saya tutup dengan halaman ini. Bahkan yang terkini saya dapatkan data Amazon. Kalau belanja online di Amerika kan namanya Amazon. Sekarang bahkan sudah mulai mempraktekkan pengiriman barang dengan robot. Kalau ini terjadi di Indonesia, bayangkan Bapak Ibu berapa banyak Gojek, Grab, yang ngirim-ngirim itu mereka semua akan kehilangan pekerjaan loh. Robot, drone semuanya. Jadi maksud saya gini loh, di depan kita dengan adanya AI ini, penyesatan semakin banyak. Data kita nggak ada yang pribadi lagi. Pekerjaan pengangguran akan membludak, tapi justru sekarang kita dipromosi Tuhan, diangkat Tuhan, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Justru di masa susah ini seharusnya gereja bersiap-siap untuk apa sih? Panen raya. Karena kan di depan ini banyak pengangguran, banyak orang-orang yang susah. Kita justru ngajarkan jemaat supaya jangan terjebak pinjol ya. Nah yuk kita tutup dengan ayat Mazmur 119 ayat 59. 1, 2, 3. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Jadi kenapa saya tutup dengan ayat ini? Firman Tuhan ngajar, ayo kita senantiasa merenung-renungkan jalan hidup kita. Kalau kamu merasa aku bukan apa-apa, renungkan firman. Firman Tuhan berkata, kembali kepada peringatan-peringatan. Bahwa kamu luar biasa. Bahwa kamu luar biasa. Kembali kepada peringatan-peringatan Tuhan. Selalu yuk pikirkan jalan hidup kita. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa semuanya. Dan ketika kita dipromosi Tuhan pun, kembalilah kepada peringatan-peringatan. Ingat
bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Biarlah kita jadi berkat. Terakhir Lukas 14 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi yuk kita merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarlah hidup kita, Tuhan sendiri yang promosi. Ingat ya, Tuhan angkat kita untuk jadi berkat di tengah dunia yang semakin sulit.